hotel juga gitu kan, kerja di hotel selama 14 Pantes tahun. ya orang hotel tuh putih bersih wangi. Tapi aslinya burik ya. Kalau di kamera putih bersih, aslinya burik gitu. Nah, gimana Kang yang buat tersesat teman kita itu? Oke, karena kan waktu kita keluar SMA kan kita nggak tahu passion kita di mana gitu. Iya, Jadi benar, cuma benar, ngikutin arus aja gitu, ngikutin arus. Terus waktu itu ada teman-teman ada yang ke diploma perhotelan, aku ikut di sana. Jadi sebetulnya sih ikut-ikutan teman-teman aja gitu. Aku nggak tahu ya aku harus kerja apa, terus masa depan aku kayak gimana, aku juga nggak tahu. Pokoknya ngikutin arus dulu. Aku di diploma perhotelan dan akhirnya kerja di hotel juga. Dan itu selama 14 tahun kerja di hotel. Ya, waktu itu ya kerja hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban ya, datang kerja digaji udah gitu kan. Tapi memang passionnya nggak ada di sana, hanya untuk tuntutan pekerjaan aja. Nah sadar-sadar passion ini. Betul, jadi sambil aku kerja kan, aku juga sambil punya organisasi juga, ikut salah satu organisasi di Garut. Nah ini salah satu program kerja organisasi itu adalah belajar public speaking gitu. Jadi waktu itu berarti Anda ini kolam saya gitu mungkin ya. Betul. Malu sih sebenarnya ya, karena saya juga sekarang masih preman. Jadi aku ikut organisasi remaja masjid dulu itu. Jadi kan di remaja masjid itu kan ada belajar dakwahnya gitu kan. Nah, jadi aku tuh sebenarnya MC Syariah berarti ya? Enggak sih, aku juga masih jauh lah dari itu. Ya salah satunya kan kita belajar setiap minggu itu, jadi giliran gitu, giliran. Hari ini aku jadi kayak simulasi gitu. Jadi tiap pertemuan kayak gitu kan fun ya. Terus setelah itu ada salah satu lowongan pekerjaan penyiar, itu juga radionya sekarang masih ada sih sebenarnya ya. Radio pemerintah waktu itu ada radio pemerintah, dia bekerja sama dengan remaja masjid yang di Garut. Iya. Nah, setelah itu ikutlah kita daftar ke sana dan jadi penyiar. Di sanalah cikal bakalnya. Akhirnya. Belum langsung tiba-tiba di penyiar radio yang sekarang ya? Enggak. Berjalan dulu. Aku udah kurang lebih 4 radio. Wow. 4 radio dari radio A, B, C sampai sekarang nih yang terakhir. Berarti Kang ya, kalau misal kita merasa punya itu passion kita juga tidak cukup diam saja menunggu gitu kan ya, menunggu ditemukan ya. Tapi kita juga harus mencari bagaimana kita keluar dari situ. Betul. Tapi Kang, mungkin ya mereka yang kan susah ya, hobi jadi penghasilan itu susah sekali ya. Menggiurkan apa sih profesi ini tuh? Jadi bisa menginspirasi gitu. Oke. Jadi ini kan menemukan passion itu ketika di organisasi ya, itu juga aku belajar, semuanya kan belajar, tapi ternyata kok hati rasanya kok seneng ya gitu. Kok seneng. Tambatan hati gitu kan, ngomong di depan umum itu seneng, jadi penyiar itu kok seneng. Berapa senengnya? Oh iya benar. Udah senang gitu kan, berarti kita udah menemukan passion kita tuh. Jadi walaupun kita tidak dibayar, walaupun kita tidak mendapatkan benefit apapun, tapi ada kepuasan hati. Itu passion kita ya. Kita mencintai pekerjaan kita walaupun itu tidak dibayar sama sekali. Mungkin passion orang berbeda-beda. Ada yang passionnya di olahraga mungkin, ada yang ke gym terus, walaupun aku pernah nge-gym ya, terus udah gitu teh kok pegel-pegel ya guys, udah gitu teh udah. Apa kabar saya ditutupin tadi nih. Tapi kan kalau yang udah passion kan dia terus-terusan aja gitu, terus walaupun mungkin pegel, awalnya pegel, udah gimana, udah berkeringat pegel, udah ngebayar kan. Kalau kita ke gym itu kan ya harus bayar, ya badan kita jadi pegel, ya meluangkan waktu gitu. Cuman kan kalau mereka yang passionnya di bidang olahraga, ya dia akan terus-terusan. Begitupun juga dengan kita gitu, walaupun kita tidak dibayar, walaupun tidak ada benefit apapun, tapi kalau ketika kita lagi siaran itu enjoy, ada kepuasan batin tersendiri, mungkin seperti itu. Tapi kan life must go on gitu, hidup harus berjalan dan berjalan tidak gratis ya.
Nah, hobi itu pasti akan terhenti kalau memang sudah kita kewalahan tidak ini gitu. Nah, karena kan kita mau mewawancari seorang MC yang sudah sukses ya. Nah, menurut Akan semenggiurkan apa gitu kalau jadi MC? Baik. Jadi karena banyak permintaan, khususnya dari kalangan teman-teman pribadi ya, khususnya dari kalangan teman-teman pribadi, mereka gas orang rek kawin ya, MC-nya ku didinya, tuh bisa tuh, nya MC nikah kan didinya penyiar, nya tuh penyiar tuh bukan berarti MC gitu kan, akhirnya kan berguru. Nah, berguru di sana, ini ya, pertama kali ketika kita nge-MC acara-acara teman itu kan pastinya tidak dibayar ya, karena kita ikut berpartisipasi, ikut mensukseskan aja gitu kan ya. Nah, dari MC kita nge-MC-in acara teman-teman kita itu ya word of mouth ya. Jadi marketingnya dari mulut ke mulut gitu. Karena suka dia mulut ke mulut. Jadi word of mouth ya. Jadi marketing dari mulut ke mulut. MLM ya. Betul. Nah, ini mungkin saudaranya teman aku ada yang melihat aku lagi nge-MC gitu ya. Ada yang kebetulan orang kaya dan menghargai kerja kita, dapat amplop gitu ya kan. Betul. Oke. Karena waktu itu sih masih sedikit yang tahu aku. Nah, itu perjalanannya sih panjang ya. Ketika itu aku tuh kok enjoy ya. Tapi aku nggak punya gurunya. Setelah aku dapat gurunya, job MC aku di mana? Ya aku pendekatan ke vendor-vendor gitu ya. Jadi silaturahmi ke vendor-vendor. Udah habis gitu kan, setelah kenal dengan vendor-vendor, mereka tahu kita dan meng-hire kita untuk menjadi MC di acara kliennya. Nah, setelah itu kan perjalanan itu kan panjang. Jadi untuk pertama kalinya saya tidak melihat seberapa besar materi yang saya dapatkan. Yang penting adalah pengalaman dulu. Berarti jadi memang investasinya di pengalaman. Karena dengan jam terbang yang tinggi itu kita akan mampu mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Bentar, akan pure usaha MC doang, nggak ada sampingan gitu di samping kebat bisa? Nggak ada? Menurut saya sih nggak ada. Wah, berarti lihat kemapanan hidup beliau terpampang. Berarti jangan ngadi-ngadi Anda kalau misalkan MC itu ternyata karena gini loh, saya itu kan tahu beliau berkualitas itu bukan dari kata beliau, tapi kan kata berita yang tersebar. Gosip ya. Jadi akhirnya datang ke sini memang ini adalah sebuah inspirasi ya. Jadi menginspirasi orang banyak. Misalkan kalian dagang tepai wae, siapa tahu bukan di situ jalan jadi MC mungkin jangan. Iya, itu kan dulu kan sambil kerja juga di hotel. Kerja di hotel itu kan 14 tahun. Cuman ya aku sambil aku resign dari kalau kerja lama-lama ya. Lama. Sekian. Jadi aku juga kerja di hotel cuma satu sih, di hotel tersebut itu selama aku kerja di hotel tuh sambil belajar, sambil nge-MC juga. Cuman karena banyak tawaran MC yang aku tolak karena berbenturan dengan jadwal kerja. Ketika nge-tag aku untuk MC ternyata aku harus kerja. Jadi banyak yang ditolak sama aku gitu. Nah, akhirnya maaf dipotong ya, gedean dari kerja apa dari MC? Jadi kalau aku ini ya kerja di hotel selama 1 bulan itu mendapatkan sekian rupiah dan itu bisa ditutupi dengan 2 kali MC saja, itu sudah ditutupi. Makanya aku bilang jadi aku tepat ya, angkat aku jadi murid. Ya, jadi aku pikir loh kok aku menolak rezeki yang jadi lebih efektif kerjanya gitu. Micen apa tuh bahasa Sundanya tuh? Micen kebo, yang ngalungkeun kebo, nanti kan. Ya gitu ya, bukan membuang sesuatu yang besar untuk sesuatu yang kecil. Iya, karena itu seiring berjalannya waktu ya Kang Onik ya. Jadi itu juga aku juga pertama memang tidak dibayar. Terus makin kesini mereka tuh harga jual kita tuh tergantung pasar gitu. Makanya saya berani untuk memutuskan resign itu karena secara finansial memang lebih besar juga. Dan juga prinsipnya adalah kenapa saya percaya diri untuk resign dari pekerjaan yang notabene memberikan saya gaji bulanan ya, walaupun ya. Tapi kan kalau di MC sendiri kan dia
unpredictable ya, Iya. seperti Tidak. halnya sekarang kan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tapi jangan khawatir ya, Allah itu maha kaya. Jadi kalaupun kita tidak punya pekerjaan tetap, ya rezeki datang dari pintu mana saja gitu ya. Jadi bukan hanya di pekerjaan kita yang tetap itu. Asal jangan berdiam saja ya. Betul. Jadi ikhtiar. Setelah itu ya aku berani untuk resign. Karena kenapa? Setiap weekend itu yang nikah berapa ratus pasangan, berapa puluh pasangan gitu. Wow. Kan masa sih nggak ada satu buat kita gitu kan? Kayaknya bukan satu deh Akang mah. Ya. Sehari mungkin ada callingan 2. Jangan sungkan sama muridnya ya. Kang Onik kan nggak mungkin ya, nggak mungkin akan dibelah jadi 2 apa 3. Nggak mungkin. Ya. Halo murid tercinta, nih aku tuh nggak bisa, udah banyak job gitu nih. Jangan sungkan ya. Berbagi rezeki ya. Siap. Nah, Kang ini yang terakhir ya, karena kan beliau sibuk. Takut diusir. Enggak, santai aja. Kang, ini kan kita punya bakat, tapi tidak bakat saja. Tiba-tiba melepas, nggak dipakai lagi ya. Nah kalau Akang mah itu cetar terus, Instagramnya juga yang hajatnya, kayaknya itu bos batu bara, mewah-mewah. Nih Kang, bagaimana sih Akang tetap marketing mungkin ya, marketingnya tetap dikenal dan Akang bukan dari tangga sini malah jadi ke bawah tapi terus ke atas tuh bagaimana kiat-kiatnya? Punya manajer kah? Manajer? Aku nggak ada manajer. Ya emang